HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kami bernyanyi memuja Yang Widi, kami menari menyembah Yang Widi, kami bernyanyi mengagungkan Yang Widi, kami menari memuliakan Yang Widi, kami bernyanyi memuliakan Yang Widi. Kami bernyanyi. Pemirsa HiTV Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Parisya, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai ragam dari kecilnya. Selamat menyaksikan. Muda aksara laksanakan dalam jiwa, muda aksara laksanakan dalam jiwa. Kami bernyanyi nada-nada aksara, kami menari dengan mudra aksara, mudra aksara dari tarian jiwa, mudra aksara bahasa Sang Yang Weda, muda aksara laksanakan dalam jiwa, muda aksara laksanakan dalam jiwa. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098015000076692. 10.000 saja sambil kita beriatnya, ini terapan nyata, tak tua masih kita. Hai adik-adik Swindu, Napi Orti, mogi-mogi selalu becik dalam lindungan Yang Widi. Senang sekali Kak Ami ditemani
Ya, Parisya. salah satu host Hai TV Channel 3 yang menemani kami dalam program Jelajah Pustaka, salah satu program dari High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menemani adik-adik belajar dari rumah. Nah, yang ada di tangan Kak Ami dan Kak Dia itu ada buku 991 Hinduni Tutur Sebelum Tidur. Jika kita lihat nih Kak Dia, di gambar cover ini ada dua peran nih. Dia berperan sebagai antagonis dan protagonis. Ada apa teman-teman? Ya betul, kancil dan juga ayam. Ya. Ini menarik banget ya, dari bentuknya sudah seperti buku gambar anak-anak. Iya, benar banget. Betul ya, dengan perpaduan warna yang sangat apik tentunya. Ya. Langsung aja Kak Armi ya. Nah, ini ada cerita satu Hinduni tentang celeng alas. Gimana deh Kak Armi? Nah, celeng alas seperti yang kita ketahui itu adalah babi hutan. Nah, babi hutan ini ternyata tinggal di hutan yang lebat sekali dan angker. Dan raja hutan ini adalah seekor babi. Seperti itu dia. Ini juga nih ada Kak Armi, ada pesan moralnya juga di cerita ini, yaitu jangan jadi anak yang suka iri pada orang lain. Belum tentu anak yang membuatmu iri itu mempunyai nasib lebih baik dibandingkan dirimu. Jadi kita harus lebih bersyukur tentang apa adanya dirimu dan jangan suka mengeluh. Betul banget Kak Diah, dan itu ada di halaman ke-7 Lembu Jantan. Jadi adik-adik Swindu bisa banget nih dibaca lebih lengkapnya di buku 991 Hinduni. Kemudian juga ada cerita tentang Gajah Putih Sang Raja. Gajah Putih Sang Raja. Nah, kalau cerita tentang Gajah Putih Sang Raja ini pesan moralnya ya, saling tolong-menolonglah terhadap sesama makhluk hidup. Siapapun yang suka menolong pasti akan ditolong saat ia memerlukan pertolongan atau terkena musibah. Itu ada di Gajah Putih Sang Raja. Itu Kak Dia. Nah, ini menarik nih Kak Armi. Di halaman 75 cerita tentang nenek sihir dan rusa putih. Wah, gimana ya nih Kak Armi? Sangat menarik bukan? Di halaman 75. Ya. Oh iya dong, itu ceritanya bagus banget. Ada seorang nenek sihir dengan rusa dan rusa putihnya. Jadi dari pesan moralnya ini dia dan teman-teman Swindu, jangan mudah menuduh orang lain, apalagi menfitnah ya. Itu sangat tidak boleh dan itu dilarang. Berbuat jahat sebelum mempunyai bukti. Jadi itu sudah menuduh kan namanya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bertanya dulu sebelum menyimpulkan suatu masalah. Jika adik-adik Swindu punya masalah, jangan langsung menuduh ke orang lain, tapi harus ditelaah terlebih dahulu seperti itu agar tidak menimbulkan fitnah. Buku ini mengungkap makna di balik cerita rakyat sebagai tutur sebelum tidur. Ini akan menolong orang tua untuk menyambung lingkaran edukasi dan komunikasi melalui simpul inspirasi cerita dongeng. Jadi dari gambar itu sudah menarik, tentu anak-anak akan lebih excited nih untuk mendengarkan atau tutur sebelum tidur. Ini juga mengajarkan adik-adik Swindu di rumah itu tentang ajaran moral, sopan santun, budi pekerti, kasih sayang, terus tolong menolong, kebijaksanaan dan lain sebagainya dalam pilar utama susila Hindu Dharma. Wah, lengkap banget ya Kak Lengkap Armi. banget. Nah, untuk pemirsa di rumah dan adik-adik Swindu, jika ingin baca 991 Hinduni bisa dapat di mana nih Kak Armi? Nah, itu yang paling penting. Jika adik-adik Swindu, orang tua, kakek, nenek, habis itu paman, om, tante, dan lain sebagainya memerlukan buku ini, tentu pasti harus perlu ya datang ke galeri buku atau ke butik buku Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Nah, adik-adik Swindu, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Ami Laksani, Ya, Parisya. pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Jelajah Pustaka berikutnya. Salam damai, Channel 3. Ku ingin seperti Toyani, wajah sederhana. Jika ada yang bertanya apa cita-citamu, Beningnya Toyani, pencarian ini.
jadilah seperti air. Makin sederhana, makin bermakna. Cermin hati ini. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, para wartawan dan keluarga besar PT Mabakti, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Bersama narasumber kali ini yang sudah ada di studio Wartan, kita perkenalkan Bapak Ida Bagus Aryani. Ngati Oti, Toji, sehat selalu Toji. Pemirsa Hai TV Channel 3, kali ini Bapak Ida Bagus Aryana, dosen Undiksa Singaraja yang kebetulan datang ke Gedung 3 Wartam. Kita daulat langsung untuk ngobrol inspiratif kita bersama seputar topik bahasan kita, makna tumpak landap bagi kaum milenial. Acara ini disponsori oleh Mabakti Printing dan Museum Rekor Narasi Hindu Indonesia, Museum Hindu Singgasana Makna dan Aksara. Kalau terkait dengan maknanya masih terasa samar-samar antara tumpak dan juga landap. Nah, secara definisi dulu deh, gimana tuh Haji arti dari tumpak landap ini? Kata tumpak nih sebenarnya awalnya kan dari bahasa Jawa kuno. Ada kata tumpak untuk menjelaskan hari Sabtu. Jadinya tumpak saniscara Sabtu itu adalah hari yang sama. Tumpak itu adalah hari saniscara Kliwon. Ketika hari saniscara ini tidak kena Kliwon, dia tidak disebut tumpak. Jadi ketika ada kata landep itu kan sudah dijelaskan dalam Sundari Gama, Amras Cita, Cita landep Mabudining manusia. Artinya kecerdasan manusia itulah yang diupacarai pada saat itu. Jadinya dari kecerdasan manusia itu akan menghasilkan teknologi. Nah, landep itu adalah tajam. Tajam itu tidak hanya bermakna tajamnya pisau atau tajamnya senjata, tapi lebih kepada tajamnya pikiran manusia membangun kecerdasan yang akhirnya melahirkan teknologi. Terima kasih Tuh Haji. Jadi sebuah pronunciation kata yang begitu lengkap. Jadi tumpak dan landap ini esensi dari rahinan suci ini, dan juga mungkin ada mitologi yang bisa kita gali dari hari suci niki Tuh Haji. Perrahinan itu dibicarakan di lontar Sundari Gama. Nah, banyak yang menjelaskan tentang Sundari adalah Sundar, cahaya, kemudian Gama adalah hukum. Boleh-boleh saja diartikan seperti itu. Tapi ketika kita mengacu kepada katanya, makna katanya, kita akan melihat kata Sundari itu ada beberapa varian makna. Satu, dia bermakna sebagai kumbang yang bersuara keras, nyaring. Dan yang makna keduanya adalah perempuan cantik. Perempuan cantik ini yang anggap sebagai penjelasan dari kata agama, hukum yang indah. Agama Hindu kita itu adalah hukum yang indah, melaksanakan hukum-hukum merta dengan cara yang indah. Sundari Gama, agama yang dilaksanakan dengan cara keindahan. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan hari suci tumpak landap itu, siapa sih Dewa Wuku Landep itu? Dewa Wuku Landep adalah Mahadewa. Kemudian siapa yang diupacarai, yang dihaturkan bebanten pada saat hari suci ini? Adalah Dewa Siwa. Lalu siapa yang beryoga? Yang beryoga adalah Sang Hyang Pasupati. Dari kata Pasupati inilah kita dapat memaknai sejauh mana kita merayakan hari suci ini. Hari suci ini dirayakan ketika kita memiliki alat-alat teknologi, alat-alat hasil kecerdasan manusia. Untuk dia bisa berjiwa, hanya pada tumpak landep inilah Dewa atau Sang Hyang Pasupati beryoga.
saat ini beliau memberikan pasupati kepada umat manusia. Terima kasih. Jadi sebenarnya maknanya sudah diuraikan ya. Nah, tapi agar tidak terjadi pergeseran makna, terutama generasi milenial, tanda kutip ngotonin mobil, ngotonin motor, atau benda-benda yang berunsur besi, logam, atau metal, bagaimana nih Pak? Sudah dijelaskan bahwa yang beryoga adalah Sang Hyang Pasupati. Nah, Pasupati penguasa makhluk hidup, nyawa, penguasa, pemberi daripada kehidupan kepada apapun yang mati. Jadinya ketika kalian menganggap bahwa benda-benda itu bermanfaat bagi kalian dan penting bagi kehidupan kalian, kenapa kita tidak memohonkan Pasupati kepada Ide Sang Hyang Ide Sang Hyang Pasupati pada hari Tumpak Landap, karena beliaulah yang beryoga pada hari ini. Kita mengenal istilah landeping idep. Nah, bagaimana Tuh Haji menjelaskan ini, terutama untuk kaum milenial yang dari sini? Nah, ada sebuah cerita yang hendak saya sampaikan ketika kita berbicara tentang landeping idep. Nah, keempat Brahmana, anak beliau ternyata tidak mampu menguasai apapun dari apa yang selama ini dikuasai oleh orang tuanya. Siddhi, Sakti, Mandiri, tidak dikuasai oleh dia. Keempat Brahmana ini, biar singkat, merasa bahwa mereka miskin dan merasa bahwa ilmu pengetahuan mereka tidak punya gitu. Dan akhirnya keempat Brahmana ini berjanji untuk mencari guru. Nah, singkat cerita, setelah beliau belajar selama 20 tahun, akhirnya bertemulah beliau di tempat ini lagi. Sampainya di sini, kemudian mereka menceritakan tentang, mempresentasikan ilmu-ilmu spiritual yang telah didapat. Sudah didapat. Idowayan kemudian menyatakan bahwa saya dapat membuat apapun, menciptakan apapun dari satu benda yang saya temukan. Kemudian ditemukan satu tulang belulang, kemudian dimantrai, kembali utuhlah tulang belulang ini. Ternyata tulang belulang. Demadi apa kesaktian? Kesaktian saya adalah melengkapi tulang belulang ini, memberikan organ dalamnya, memberikan kulit, memberikan bulu dan semuanya. Kemudian ditanya pada Ide Nyoman, wahai Ide Nyoman, apa kesaktian? Saya bisa menghidupkannya. Ide Nyoman hendak menghidupkan binatang ini, tapi Ide Ketut melarikan diri dari tempat itu. Nah, kemudian dihidupkanlah. Ternyata itu adalah binatang singa. Ketika hidup diterkamlah 3 orang ini dan mati. Pengetahuan yang bijaksana. Tidak hanya sakti, siddhi, mandi itu saja, tapi diperlukan kebijaksanaan. Walaupun kalian tidak sakti, siddhi, mandi, tapi ketika kalian berilmu dan bijaksana, maka kalian akan mendapatkan kebaikan. Ada 3 perkara yang diaturkan pada hari ini. Nistanya, utamaning nista, kita satu bisa mengaturkan Banten Sodan Putih ke hadapan Ide Betara Siur. Itu diaturkan di Pemerajan. 2, ada bebantenan Pasupati. Bebantenan Pasupati diaturkan pada Sang Hyang Pasupati. Kemudian ada bebantenan yang bernama Sesayut Kusuma Yuda. 3 ini saja dibuat. Sudah cukup diaturkan di Pemerajan. Kemudian setelah diatur Pemerajan, tirtanya ditunas dan kemudian siratkan kepada benda-benda teknologi yang kalian anggap bermanfaat. Itu saja. Ya, terima kasih. Inspirasi kita yang terpenting adalah ilmu pengetahuan dan pikiran kita gunakan sebagai senjata untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemirsa YouTube Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif kita bersama Ide Bagus Aliana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Kita makhluk pribadi yang tak mungkin hidup sendiri. Karena itu, mari bicara dengan hati agar tersulam Tatwamasi. Tatwamasi melahirkan toleransi dan menjadikannya harmoni. Mari menjaga hati demi harmoni, demi damai pertiwi. Saya Made Sumardiarte untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
demikian tadi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Felicia, Nanti Kananda, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Maka ikuti jalan agama, maka ikuti jalan agama. Tapi agama hanyalah jalan, agama bukan tujuan, karena tujuan hanyalah Tuhan. Namun agama hanyalah jalan, dan agama hanya jembatan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.